Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para suster, ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kita tiba pada kecaman paling keras dari Yesus terhadap dua kelompok penting dalam struktur masyarakat Yahudi, yaitu para ahli Taurat dan orang Farisi. Ada apa? Ada banyak hal, tetapi Yesus menekankan 3 hal dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka mengajarkan hal-hal yang rumit, menetapkan peraturan-peraturan keagamaan yang sulit, sehingga orang berdosa, orang-orang bukan Yahudi, dan para pemungut cukai tidak dapat melihat kebenaran. Dengan kefasihan retorika, mereka juga melakukan kesalahan kedua, yaitu memanipulasi. Yesus mengatakan mereka menelan rumah janda-janda. Janda-janda itu orang yang sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, dan sering kurang paham akan hukum di zaman itu. Dengan berbagai cara, dengan kefasihan ilmu tafsir atas hukum, mereka bisa mengalihkan kepemilikan rumah para janda menjadi milik mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka suka mempengaruhi orang dengan ajaran-ajaran yang bersifat cuci otak. Apa itu? Mereka mencari pengaruh dengan ajaran-ajaran hanya bersifat casing, luaran saja. Mereka mengatakan bahwa emas lebih penting daripada bait suci yang terbuat dari emas itu. Bahwa persembahan lebih penting dari mesbah tempat orang mempersembahkan persembahan. Lihat saudara-saudara, mereka begitu mempengaruhi kehidupan orang dengan cara-cara yang salah. Karena itu Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu yang mengarungi samudra, yang menjelajah daratan, yang berjuang agar orang masuk memeluk agamamu. Tapi setelah orang masuk ke dalamnya, kamu membuat mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Yesus mengecam mereka sebagai orang munafik. Saudara-saudara terkasih, dalam hidup kita aspek kefarisian juga ada dan seringkali muncul. Sosiolog Erving Goffman bilang kita manusia ini gampang sekali berpura-pura, bersifat munafik. Dia mengeluarkan teori dramaturgi. Dia melihat hidup manusia itu seperti sebuah drama, sebuah teater. Tempat orang bermain di front stage, panggung depan, dan backstage, panggung belakang. Front stage, panggung depan adalah saat ketika kita menampilkan diri sesudah layar terbuka. Kita berdiri di hadapan banyak penonton yang bisa menilai kita. Karena itu hal-hal baik saja yang kita tampilkan di depan panggung itu. Kita ingin membuat orang memiliki kesan yang baik, positif tentang kita. Dan kita menyembunyikan segala hal yang tidak baik. Sesudah teater selesai, sesudah drama berakhir, penonton kembali, layar ditutup, dan kita kembali ke backstage kita. Ke hidup kita yang sebenarnya. Hidup yang tidak bisa lagi berpura-pura. Hidup yang tidak bisa lagi penuh dengan kemunafikan. Itulah drama kehidupan yang Erving Goffman katakan manusia punya potensi, punya peluang untuk bersikap munafik, untuk bisa berpura-pura. Adakah kita memerankan dramaturgi dalam hidup kita? Di hadapan umat, di hadapan masyarakat, para pemimpin bisa juga menunjukkan sikap berpura-pura. Di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak-anak, kita juga bisa menunjukkan sikap berpura-pura. Dan semakin canggih dunia ini, kepura-puraan dan kemunafikan pun semakin canggih. Pernah satu ketika saya bertugas di salah satu paroki di kampung. Datang kepada saya seorang ex-frater berasal dari tempat itu yang belum menyelesaikan skripsi. Adik kelas saya yang belum terlalu jauh sehingga saya cukup kenal. Lalu dia bilang, Romo, saya mau tinggal bersama Romo dan saya punya kemampuan untuk bermain musik dan bisa membantu Romo. Oke, silakan.
Lalu dia tinggal di situ, melayani dengan sangat baik. Sementara skripsinya saya lihat tidak maju-maju. Bapaknya orang di kampung yang tidak mengerti tentang skripsi. Lalu saya tanya, Bapak, sebut saja nama ex-frater itu Markus. Kalau dia mendengar pasti dia tahu. Bapak, bagaimana kemajuan skripsi Markus? Dia bilang, oh Romo sudah hampir. Karena kemarin dia minta uang mau beli printer. Oh bagus. Lalu waktu berjalan, satu saat saya ketemu lagi bapaknya. Bapak bagaimana? Oh Markus bilang, itu dia sudah simpan di file. Oh berarti sudah dekat itu Bapak. 2 bulan kemudian saya tanya, Bapak bagaimana perkembangan skripsinya? Oh sudah di Google Drive. Bapak itu menyebut hal-hal yang dia sendiri tidak mengerti dan saya tahu Markus tipu bapaknya. Saya Markus ke sini. Bagaimana skripsimu? Romo masih jauh. Tapi kau bilang di Bapak bilang sudah beli printer, sudah simpan di file, sudah taruh di Google Drive. Romo saya tahu dia tidak mengerti sehingga saya mulai hari ini kau keluar dari pastoran ini. Kau tinggal dekat Ledellero dan tinggal bersama ex-frater yang sama-sama kerja skripsi. Kalau tidak kau tidak selesai. Kau yang tipu-tipu pura-pura munafik dengan bapakmu. Kalau bapakmu berjuang setengah mati di kampung. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Menunjukkan front stage kita yang bagus-bagus, sementara backstage kita yang asli, yang tidak bisa berpura-pura, itu kita sembunyikan, kita rapih-rapikan. Tapi ada seseorang mengenal baik kita, yang tahu betul front stage kita dan backstage kita. Dia Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Kepadanya kita tidak bisa berpura-pura. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup apa adanya, kita hidup dengan jujur, untuk memajukan diri kita, untuk memajukan keluarga kita, untuk memajukan komunitas-komunitas kita, memajukan peradaban kerajaan Allah. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah segera